Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ulfa. Saya dari S1 Manajemen 3B Pagi dari kelompok 10 Jawa Timur. Di sini saya akan meresum beberapa materi dari LKMTD kemarin. Yang pertama, materi pertama adalah calling, analisis kondisi lingkungan. Yang kedua adalah materi rencana kerja dan kepanitiaan. Yang ketiga adalah materi administrasi dan kesekretariatan. Yang keempat adalah pengendalian motivasi, dan yang kelima adalah pengembangan program kerja. Dan yang terakhir adalah materi optimalisasi kegiatan mahasiswa dalam pengembangan soft skill di era pandemi. Materi yang pertama yakni analisis kegiatan, analisis kondisi lingkungan. Calling sendiri ada dibagi menjadi 3, yakni analisis, kondisi, dan lingkungan. Analisis yakni adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dan kondisi adalah keadaan sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan perubahan. Lingkungan adalah kondisi atau keadaan di sekeliling dan di sekitar kita. Tujuan dari calling sendiri adalah yang pertama adalah faktor penghambat dan pendukung kegiatan, yang kedua adalah kondisi suatu lingkungan menentukan prioritas, dan yang ketiga adalah potensi positif menunjang kegiatan. Tujuan dari perumusan gagasan awal adalah menetapkan gagasan awal yang sesuai dengan hasil analisis kondisi lingkungan secara kreatif. Materi yang kedua yakni rencana kerja dan kepanitiaan. Tujuan dari materi ini yakni untuk memahami pentingnya rencana kerja dan kepanitiaan sebagai instrumen perencanaan dan manajemen dalam rangka mencapai tujuan dan program-program organisasi. Yang kedua yakni untuk mengasah keterampilan dasar dalam menyusun rencana kerja dan kepanitiaan. Fungsi utama rencana kerja yakni sebagai alat perencanaan dan manajemen yang berujung pada perolehan kerangka kerja untuk perencanaan kerja sekaligus sebagai pengarah dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Rencana kerja yang disusun organisasi memberikan keuntungan dalam mengukur sejauh mana kemampuan keberhasilan telah dicapai, mendistribusikan pekerjaan pada unit-unit ada sekaligus mengkoordinasi dan mendorong orang-orang atau unit yang ada dalam organisasi untuk bekerja makin baik. Oh iya, rencana kerja ini hampir sama dengan proposal, namun agak berbeda. Perbedaannya yakni rencana kerja didasarkan pada suatu proyek kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan identifikasi tujuan dan dilaksanakan dalam segmentasi waktu dan kegiatan suatu proyek atau program itu sendiri. Rencana kerja berawal dari identifikasi permasalahan yang harus diselesaikan. Oleh karenanya, tujuan-tujuan dalam rencana kerja harus fit, neat, dan tepat dan dapat diverifikasi. Selain itu, juga harus dapat menunjukkan sumber daya yang diperlukan, hambatan-hambatan yang akan dihadapi, serta rancangan strategi pelaksanaan kegiatan, dan dapat menunjukkan aksi-aksi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan atau proyek tertentu. Rencana kerja seringkali dianggap sebagai sesuatu yang langkah-langkah untuk menyusun rencana kerja. Yang pertama, mengidentifikasi tugas-tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua, mengurutkan tugas-tugas berdasarkan mana yang lebih dahulu dilakukan dan mana yang belakangan, mana yang lebih dahulu penting dan mana yang lebih dahulu bisa digarap belakangan gitu. Yang ketiga yakni menetapkan tujuan serta sasaran target tiap-tiap tugas. Yang keempat, menetapkan waktu untuk masing-masing tugas tersebut. Dan yang kelima, tuliskan apa yang akan melaksanakan tugas tersebut, menuliskan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Yang keenam, menetapkan strategi, metode, dan sarana alat yang dilakukan untuk berikutnya atau yang diperlukan. Yang ketujuh, yakni tuliskan pihak-pihak yang akan terlibat atau dituju dan berpartisipasi. Yang kedelapan, memasukkan langkah-langkah tersebut dalam matriks dan berupa rencana kerja dan terperinci seperti itu. Rencana kerja sederhana dalam suatu kepanitiaan.
Tahapan dalam penyusunan rencana kerja. Yang pertama, penyusunan rencana kerja. Yang kedua, penetapan rencana. Yang ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana kerja. Yang keempat, evaluasi rencana kerja. Menyusun kepanitiaan. Menyusun kepanitiaan adalah suatu kegiatan atau program organisasi yang menyusun kepanitiaan yang bertugas sebagai pelaksana program tersebut. Organisasi yang baik tidak akan menuju ke pengurusan karena hal tersebut sama dengan perusahaan. Ini sering terjadi karena keterbatasan anggota atau alas kemampuan kegiatan. Keterbatasan anggota atau alasan kemampuan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, lebih baik dibicarakan bersama dalam forum organisasi tersebut, di mana orang-orang dapat memilih dan mengekspresikan kemampuan dirinya dalam bidang yang disukai. Materi yang ketiga yakni administrasi dan kesetariatan. Kesetariatan dapat diartikan sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan atau penataan terhadap pekerjaan perkantoran, surat menyurat, dan tugas bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Tujuan yang pertama yakni memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak baik internal maupun eksternal. Yang kedua yakni mengamankan rahasia organisasi. Yang ketiga adalah mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Fungsi dari kesetariatan tersebut yakni mengadakan pencatatan recording semua kegiatan manajemen. Yang kedua sebagai alat pelaksanaan pusat ketata-usahaan. Yang ketiga pengendalian informasi internal dan eksternal organisasi. Dan yang keempat sebagai alat komunikasi organisasi. Elemen kesekretariatan. Yang pertama sumber daya manusia atau pengurus, dan yang kedua adalah sekretariat tersebut sendiri. Yang ketiga adalah perlengkapan dan peralatan kesekretariatan. Yang keempat adalah identitas organisasi. Fungsi umum kesekretariatan yakni pengelolaan sistem administrasi organisasi. Yang kedua adalah pengelolaan fisik sekretariat. Data-data dokumen yang diarsipkan. Yang pertama, arsip pendirian organisasi. Yang kedua adalah sistem dan mekanisme standar organisasi. Data yang diarsipkan yang nomor 2 yakni sistem dan mekanisme standar organisasi. Yang ketiga yakni program kerja dan laporan pertanggungjawaban pada periode kepengurusan. Yang keempat yakni proposal dan laporan pertanggungjawaban per kegiatan dan kepanitiaan. Yang kelima yakni database pengurus SDM. Dan yang keenam database pihak eksternal yakni seperti lembaga, data-data lembaga dan organisasi. Yang terakhir administrasi sehari-hari. Administrasi keuangan. Administrasi keuangan yakni merupakan suatu proses untuk mencatat dan menggolongkan dan meringkas, melaporkan, menganalisis data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan administrasi keuangan. Tujuan administrasi keuangan yakni untuk mengetahui siklus keuangan dalam suatu kegiatan atau organisasi, serta mudah mengontrol kebutuhan kegiatan organisasi yang berkaitan dengan dana. Dan yang terakhir, untuk dapat dipertanggungjawabkan ke lembaga. Prinsip-prinsip administrasi keuangan. Yang pertama, arahnya jelas, sederhana, mudah dimengerti, dan dilakukan secara bertahap dan dilakukan secara kontinu. Siklus administrasi keuangan dimulai dari mengumpulkan bukti-bukti asli atau nota yang serta selanjutnya melakukan pencatatan transaksi dalam buku harian jurnal, kemudian melakukan pembuatan buku besar atau bisa disebut dengan laporan keuangan. Proses perumusan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan program kerja dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan sumber pendapatan ditentukan apakah kegiatan termasuk kegiatan profit atau tidak, meliputi tata tertib aturan yang berkaitan dengan keluar masuknya keuangan organisasi. Laporan keuangan terdiri dari beberapa unsur.
yakni 1. Tanggal, keterangan penggunaan, kas masuk, kas keluar, dan saldo. Materi yang keempat, yakni pengendalian motivasi. Motivasi sendiri adalah kegiatan atau keadaan yang ada dalam diri seseorang yang dapat mendorong keinginan mereka untuk melakukan kegiatan atau perilaku tertentu guna untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Motivasi secara umum bersifat individual, sehingga masing-masing orang kondisinya berbeda-beda serta motivasinya sendiri beda-beda. Pengambilan keputusan. Prinsip pengambilan keputusan, yang pertama prinsip efisiensi, yang kedua adalah prinsip keluasan, dan yang ketiga adalah prinsip ketersediaan alternatif, dan yang keempat adalah prinsip adanya kendala. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan keputusan, yang pertama yakni observasi, yang kedua adalah merumuskan masalah secara lugas, dan yang ketiga mengajukan alternatif lainnya, yang keempat menentukan alternatif terbaik menurut kriteria tertentu, dan yang kelima adalah menguji alternatif yang dipilih untuk mencapai masalah, dan yang terakhir adalah merumuskan skenario pengendalian sumber konflik. Yang pertama adalah faktor komunikasi, yang kedua adalah faktor struktur tugas atau struktur organisasi, yang ketiga adalah faktor yang bersifat personal, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Dampak konflik sendiri yakni ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif adalah motivasinya meningkat, loyalitas meningkat, ikatan kelompok lebih erat, dan kreativitas meningkat serta membantu upaya mencapai tujuan. Yang negatifnya, yang pertama yakni produktivitas menurun, kepercayaan merosot, informasi dirahasiakan, arus informasi berkurang, atau timbul masalah moral, serta yang terakhir adalah proses pengambilan keputusan tertunda. Materi yang kelima, yakni pengembangan program kerja, yang mencakup teknik penyusunan untuk kegiatan dan penyempurnaan usulan kegiatan. Teknik penyempurnaan atau teknik penyusulan usulan kegiatan, yakni membuat matris program kerja selama satu periode kepengurusan, membuat kesempatan masing-masing bidang untuk merancang usulan kegiatan selama satu periode tersebut, memplenokan usulan kegiatan dari masing-masing bidang, kemudian mengusulkan usulan kegiatan tersebut namun tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, mempertimbangkan dengan SWOT, kemudian dan berdasarkan prioritas bidang yang ada serta berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, yang dibuat secara realistis berdasarkan pertimbangan. Materi yang terakhir, yakni materi yang keenam, optimalisasi kegiatan mahasiswa dalam pengembangan soft skill di era pandemi ini. Soft skill sendiri adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, atau kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan bersosial. Contoh soft skill, yang pertama seperti kemampuan bernegosiasi, yang kedua adalah kemampuan persuasi, yang ketiga adalah kemampuan presentasi, dan yang terakhir adalah berbicara di depan umum, dan lain-lainnya. Sedangkan hard skill adalah kemampuan yang dibutuhkan pada sebuah pekerjaan. Hal ini biasanya tertulis dalam kolom persyaratan lowongan pekerjaan. Hard skill merupakan kemampuan soft spesifik dan jadi salah satu deskripsi pekerjaan kamu kelak gitu. Contoh hard skill yang pertama seperti web design, menulis, computer programming, dan yang terakhir seperti akuntansi. Sekian dari resume saya materi kali ini. Sekian dari meresum materi LKMTD ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.